Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 10 dengan materi teknologi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Jadi jaringan komputer itu sendiri adalah menghubungkan beberapa komputer. Jadi satu sama lainnya bisa berkomunikasi dan bisa bertukar data. Data itu bisa suara, bisa gambar, atau teks ya, atau bisa juga sebuah kode atau yang dan lain sebagainya. Untuk jaringan komputer itu pada umumnya menggunakan sistem client server. Nah, ini gambarnya seperti ini untuk client server, di mana ada server sebagai pihak yang akan memberikan atau mengirimkan layanan. Ada juga klien, di mana pihak yang meminta atau menerima layanan. Jadi prosesnya ketika sebuah klien ini merequest sebuah sesuatu ke server, dia kirim dulu ke network, dari network nanti dihubungkan ke server, lalu dari server dia akan menerjemahkan apa keinginan dari si klien itu sendiri. Misalnya dia merequest sebuah halaman web gitu ya. Nah, nanti dari oleh server itu akan diarahkan, balikan lagi informasinya ke si klien itu sendiri. Atau misalnya klien itu ingin melihat data yang ada di klien ini, nah itu juga diaturnya oleh server. Nah, ini adalah bentuk atau desain yang umum digunakan pada aplikasi-aplikasi komputer saat ini. Bisa digunakan biasanya sih digunakan di kampus-kampus atau di perkantoran, atau bahkan yang terkoneksi dengan internet itu pada dasarnya menggunakan sistem client server. Nah, sebelum lebih lanjut kita bahas tentang jaringan komputer, ada baiknya kita bahas dulu tentang sejarahnya. Sejarah jaringan komputer itu bermula dari lahirnya konsep jaringan komputer di tahun 1940-an. Ini di Amerika yang digagas oleh sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di Laboratorium Bell dan grup riset Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Nah, pada saat itu sebetulnya hanya ada ide ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang digunakan secara bersama. Nah, ini bagaimana caranya satu komputer bisa digunakan secara bersama-sama. Jadi dikembangkanlah sebuah proses yang disebut sebagai batch processing, yaitu untuk mengerjakan beberapa proses tanpa banyak membuang waktu kosong, dibuat proses beruntun ya. Nah, di sini ada urutan-urutan sehingga beberapa program bisa dijalankan dalam sebuah komputer dengan kaidah antrian. Lalu setelah itu berkembang lagi ketika tahun 1950-an ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Maka untuk pertama kalinya dibentuk jaringan atau network komputer yang diaplikasikan. Nah, ini adalah bentuknya. Bentuk konsepnya di sini ada komputer host, lalu di sini ada terminal-terminal. Nah, di sini mungkin nanti jadi konsep dasar dari sistem client server. Lalu ketika tahun 1965 itu Departemen Pertahanan Amerika atau diketahuinya saat itu adalah namanya DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, membuat sebuah proyek untuk menghubungkan komputer dengan jangkauan yang lebih luas. Jadi sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya ketika tahun sebelum 69 itu jaringan hanya mungkin yang kita kenal sekarang adalah LAN ya, jaringannya tidak terlalu besar. Nah, ketika ada proyek dari DARPA ini, mereka menamakan proyeknya adalah ARPANET. Nah, ARPANET ini menggunakan teknologi kontrol terdistribusi dan teknologi paket TCP/IP. Nah, ini adalah kedua teknologi tersebut yang menjadi dasar fondasi dari teknik internet saat ini.
Nah, ini adalah gambarnya. Jadi ada satu host, ada beberapa host. Nah, masing-masing host ini terhubung. Nah, kalau sekarang ini host-host ini adalah sebagai sebuah server, sementara terminal-terminal ini adalah klien-kliennya. Nah, ini konsep dasar dari internet itu sendiri sebetulnya. Nah, kita nanti akan bahas lebih lanjut tentang internet ya. Lalu di tahun 1973 itu jaringan komputer ARPANET ini mulai berkembang, meluas ke keluar Amerika. Jadi ada dua orang ahli komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar yang menjadi cikal bakal pemikiran interconnected network atau internet. Jadi internet itu sendiri dicetuskan ketika tahun 1973 ketika sebuah jaringan ARPANET itu sudah mulai berkembang pesat. Nah, lalu jaringan ARPANET ini kan sudah menggunakan TCP/IP, tapi belum umum. Nah, sehingga ketika tahun 1982 TCP/IP ini digunakan sebagai protokol resmi yang dapat diakui dan diterima oleh semua jaringan. Jadi ada penyeragaman protokol untuk komunikasi antar komputer. Itu menggunakan sistem TCP/IP. Nah, di TCP/IP ini kan kita yang kita ketahui ada IP address ya atau alamat sebuah komputer. Nah, di sini alamatnya kan berupa angka-angka. Lalu kalau misalnya jumlahnya sudah banyak itu kita harus tahu angka-angkanya. Nah, namun untuk lebih memudahkan itu ketika tahun 1984 itulah dibentuk sebuah nama yang namanya DNS atau Dynamic Name Server. Nah, DNS ini adalah berguna untuk sebagai alias dari sebuah IP address. Jadi IP address yang kita kenal misalnya 192.168.011 itu bisa diganti dengan nama Google misalnya. Nah, jadi nama tersebut bisa lebih mudah diingat daripada menggunakan angka-angka. Itu fungsi dari DNS. Nah, ketika tahun 1984. Nah, kemudian di tahun-tahun kemudian setelah 84 itu jaringan komputer hampir digunakan di seluruh dunia dan sudah ada internet. Ya, sudah ada internet saat itu dan sudah berkembang pesat. Lalu ketika tahun 1997 mulai ada yang namanya wireless internet ya, atau wireless bukan wireless internet, maksudnya wireless LAN atau wireless jaringan komputer nirkabel. Nah, di sini sebelum-sebelumnya kan jaringan komputer itu menggunakan kabel ya. Nah, ketika tahun 97 itu sebelumnya tahun 97 itu adalah awal mulanya sih dicetuskan bahwa adanya yang namanya wireless LAN. Nah, dan diresmikan menggunakan kode 802.11 yang yang membuat standarisasi itu adalah sebuah lembaga independen yang bernama IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineering. Nah, di sini mereka membuat standarisasi untuk wireless LAN tersebut. Nah, dari saat itulah mulai wireless LAN itu berkembang. Sehingga pada tahun 1999 ada istilah Wi-Fi. Nah, jadi Wi-Fi itu sendiri sebenarnya lahirnya ketika tahun 1999, yaitu pertama kali dipakai secara komersial di bulan Agustus tahun 1999. Wi-Fi itu sendiri adalah merek dagang dari Wi-Fi Alliance dan nama merek untuk produk-produk yang memakai keluarga standar dari IEEE 802.11. Nah, di sini kita lihat setelah ditemukannya wireless LAN, itu perkembangan tentang jaringan komputer itu semakin pesat, atau internet pun juga sudah makin mudah dijangkau. Makanya ketika di tahun-tahun sekarang kita sangat mudah sekali terkoneksi dengan jaringan internet. Sementara di tahun sebelum tahun 99 itu internet masih tidak terlalu umum ya, walaupun sudah marak, hanya beberapa perusahaan-perusahaan besar yang bisa mengakses tersebut. Untuk skala rumahan itu masih jarang.
Sementara saat ini kita dengan menggunakan ponsel saja sudah bisa mengakses internet. Baik, kita masuk ke klasifikasi jaringan komputer. Nah, di sini klasifikasi jaringan komputer ini ada beberapa sudut pandang. Nah, yang pertama itu apabila berdasarkan geografisnya. Nah, berdasarkan geografisnya itu ada 3, yaitu LAN, Local Area Network, terus Metropolitan Area Network atau MAN, dan Wide Area Network atau WAN. Nah, untuk Local Area Network, LAN itu sendiri, itu hanya jaringan komputer yang berada di dalam satu ruangan. Biasanya maksimal itu hanya sampai satu area gedung. 2 atau 3 gedung mungkin masih bisa disebut sebagai LAN. Nah, tapi kalau sudah semakin luas misalnya sudah satu kota, menghubungkan beberapa kantor, atau kalau misalnya kita di pendidikan atau kampus menghubungkan beberapa kampus, itu masuknya sudah menggunakan klasifikasinya adalah Metropolitan Area Network. Nah, di sini MAN itu sendiri adalah jaringan khusus ya, maksudnya berbeda kalau misalnya sudah terkoneksi dengan internet. Kalau sudah terkoneksi dengan internet, itu sudah masuknya ke Wide Area Network atau WAN. Jadi WAN itu sendiri adalah jaringan komputer yang luasnya itu melebihi satu kota, satu pulau, atau bahkan satu negara. Nah, salah satunya yang kita kenal Wide Area Network ini adalah internet. Jadi internet ini sebetulnya salah satu dari bentuk WAN ya yang sudah kita kenal. Ada juga jaringan yang tidak bisa kita masuki ya. Biasanya itu jaringan-jaringan khusus untuk pemerintahan atau untuk pertahanan negara, itu biasanya tidak terkoneksi dengan internet, jadi memiliki jalur sendiri. Seperti yang sejarahnya sebelumnya, yaitu yang dibuat oleh DARPA, itu jaringan ARPANET, itu kan awalnya untuk jaringan pertahanan. Dan itu juga sebetulnya sekarang ini ada juga yang tidak termasuk ke internet tapi memiliki jaringan yang luas. Jadi kita harus bisa membedakan apa itu WAN dan internet ya. Kalau internet itu sendiri adalah salah satu contoh dari WAN gitu. Kalau misalnya kita punya jaringan pribadi sendiri yang tidak terkoneksi dengan internet tapi terhubung ke seluruh dunia, itu juga masuknya ke dalam Wide Area Network. Nah, gitu. Ya, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi jaringan komputer yang berdasarkan fungsinya. Nah, yang tadi di awal sudah disinggung, ada sistem client server, ada sistem peer-to-peer. Nah, ini berdasarkan fungsinya ya. Nah, kalau misalnya client server itu ada satu komputer sebagai server dan komputer lain sebagai client. Server fungsinya adalah memberikan layanan yang diminta oleh klien, sementara klien itu dia akan meminta merequest gitu data yang dibutuhkan ke server, sehingga komunikasinya antara klien dan server. Apabila satu klien ingin berkomunikasi dengan klien yang lain, dia harus melalui server itu sendiri. Nah, jadi satu komputer klien dia bisa terhubung dengan komputer yang lain melalui sebuah server. Lalu ada jaringan peer-to-peer. Nah, jaringan peer-to-peer ini tidak memerlukan server, ini komunikasi langsung ya, komunikasi langsung antar dua komputer atau lebih. Nah, jaringan peer-to-peer ini tidak membutuhkan server, tapi ini seperti komunikasi antara dua alat. Ya, contohnya misalnya kalau yang paling sederhana seperti Bluetooth ya. Nah, kalau Bluetooth itu kan komunikasinya antara dua perangkat ya. Nah, dulu juga sempat komunikasi Bluetooth itu juga antar dua komputer sudah bisa dilakukan. Tapi saat ini untuk peer-to-peer itu sendiri sudah jarang ya digunakan, kecuali mungkin untuk komputer pribadi ingin mengkoneksikan dua komputer sekaligus, itu bisa menggunakan jaringan peer-to-peer. Tapi kalau sudah lebih dari satu komputer, itu biasanya lebih mudah menggunakan sistem client server gitu. Jadi kalau bedanya
Kalau peer-to-peer itu mungkin lebih praktis ya, lebih praktis tanpa nge-setup servernya. Tapi keterbatasannya adalah dia hanya paling optimal itu hanya 2 komputer, tapi bisa juga sih 2-3 komputer, tapi dia harus terhubung secara topologi, misalnya topologi ring yang nanti kita akan bahas juga. Nah, jadi ada kelebihan dan kekurangan. Untuk yang lebih simpelnya ya adalah client server. Tapi kalau untuk cari praktis untuk menghubungkan dua perangkat komputer, kita bisa menggunakan sistem peer-to-peer. Gitu. Nah, ini dari segi konfigurasi pun berbeda. Dari segi kalaupun dihubungkan dengan kabel itu berbeda, kalau dengan wireless pun berbeda. Kalau misalnya wireless peer-to-peer biasanya contohnya dengan menggunakan Bluetooth. Nah, itu peer-to-peer biasanya. Tapi kalau untuk wireless, jaringan wireless itu biasanya sudah menggunakan sistem client server. Gitu. Baik, selanjutnya itu adalah kita bahas klasifikasi jaringan berdasarkan topologi. Nah, topologi itu apa sih? Topologi itu adalah bentuk koneksinya. Jadi bentuk koneksi dari beberapa komputer. Nah, koneksi-koneksi ini tuh bentuknya ini bisa juga bertipe client server atau bisa juga bertipe peer-to-peer. Nah, seperti contohnya kalau untuk yang topologi bus ini bisa peer-to-peer, bisa juga client server. Kalau star itu sudah pasti client server. Lalu topologi ring ini peer-to-peer, mesh itu bisa bisa client server dan bisa juga peer-to-peer. Lalu tree, nah tree ini pasti harus client server karena dibagi servernya ada beberapa dan dihubungkan gitu. Linear juga sama, hampir mirip dengan bus gitu. Kalau untuk linear ini ada beberapa server yang dihubungkan dan memiliki beberapa klien ya gitu. Nah, selanjutnya klasifikasi jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi dan data. Ada jaringan yang terpusat dan ada jaringan yang terdistribusi. Ini klasifikasi jaringannya berdasarkan sudut pandang yang berbeda ya. Nah, ini kan kalau ini sudut pandang berdasarkan sumber informasi dan data. Nah, kalau untuk jaringan terpusat itu servernya di tengah. Ini biasanya pakai topologi star. Servernya di tengah, lalu yang di pinggir-pinggirnya itu adalah usernya atau kliennya. Nah, sementara ada jaringan terdistribusi. Nah, kalau jaringan terdistribusi ini contohnya seperti mesh area network. Jadi yang tadi kita bahas topologi mesh itu model seperti ini, atau bisa juga tree juga bisa seperti ini. Jadi ada beberapa server yang terhubung. Nah, biasanya jaringan terdistribusi ini yang digunakan digunakan di internet. Jadi satu area dihubungkan ke area yang lain melalui satu server. Jadi satu negara pasti memiliki satu server dihubungkan dengan beberapa server yang lain. Jadi terhubung secara internasional. Itulah cara kerja internet seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya seperti ini ya. Nah, jadi bisa ada gambaran bahwa perbedaannya tuh pada posisi servernya atau jumlah servernya. Jadi kalau jaringan terpusat itu servernya pasti satu. Sementara kalau untuk yang terdistribusi itu servernya bisa banyak gitu. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi jaringan komputer berdasarkan media transmisinya. Jadi berdasarkan medianya atau berdasarkan alat untuk menghubungkan jaringannya. Itu ada dua. Yang pertama jaringan berkabel, wired network, dan jaringan nirkabel atau Wi-Fi. Nah, pada jaringan ini untuk menghubungkan yang dengan berkabel itu dia akan menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya menggunakan kabel jaringan. Nah, kabel jaringan ini macam-macam ya. Awalnya ada yang koaksial, ada yang RJ45, terus ada yang terakhir itu adalah fiber optik. Nah, itu juga jaringan berkabel. Lalu yang kedua adalah jaringan Wi-Fi atau jaringan nirkabel. Nah, ini jaringan yang sekarang biasanya kita gunakan di kampus atau di handphone kita, itu juga sebetulnya jaringan wireless. Nah, apabila kita lihat seperti ini,
Ya, ada dua jenis jaringan, itu adalah jaringan berkabel dan jaringan Wi-Fi. Internet itu sebetulnya gabungan antara dua ini. Jadi internet itu tidak semuanya berkabel atau tidak semuanya wireless. Seperti misalnya ponsel kita, itu kan sebetulnya wireless ya. Nah, wireless tapi dia terkoneksi ke server yang ada di pusat jaringannya, yaitu di pusat, misalnya di pusat layanan datanya. Nah, dari pusat layanan data itu nanti terkoneksi lagi. Nah, koneksi antar servernya itu biasanya menggunakan fiber optik. Jadi kalau sudah jauh letaknya dan tapi masih di darat ya, kalau misalnya masih di darat itu biasanya menggunakan fiber optik. Karena kalau perbedaannya apa sih antara berkabel dan nirkabel? Kalau menggunakan kabel itu dia tahan dari segala macam cuaca atau distorsi, itu akan lebih tahan dibandingkan dengan wireless ya. Nah, kalau wireless ini kan contoh deh, misalnya ponsel kita ketika kita cuaca kurang baik, itu kan biasanya jaringan jadi ikut buruk ya. Nah, itulah kekurangannya dari WiFi. Tapi di samping itu, kelebihannya kalau untuk yang wireless itu praktis, jadi mudah dibawa kemana-mana. Ya, mungkin resikonya hanya bisa terganggu oleh cuaca. Tapi kalau yang ini yang dengan kabel itu lebih relatif lebih stabil. Jadi kalaupun ada cuaca buruk, kalau terkoneksi dengan jaringan berkabel ini relatif lebih stabil, tidak akan ada gangguan gitu. Baik, cukup sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.